Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ini saya jadi ingat ini Pak Rizal. Di 2015 ada satu ormas besar, konon katanya ormas keagamaan terbesar, itu yang mengharamkan aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Karena bukan dilihat dari sisi legalitas, tapi dari dampak kerusakan lingkungan yang parah gitu. Tapi kemudian hari ini menjadi yang terdepan mau mengambil konsesi tambang. Nah, jadi haram halal itu dalam konteks apa tadi Goir Mahdo itu gimana sebenarnya? Iya, sebenarnya yang penting yaitu hikmah pada syariahnya. Itu yang menjadikan nuansa ibadah. Iya. Tapi ketika hikmah syariah hilang, jadi misalnya hikmah kepada uang, hikmah pada keuntungan, gitu kan, hikmah pada semata-mata hubungan manusiawi, gitu kan, maka di situ hilang nilai ibadah, begitu. Tapi seperti tadi menjaga lingkungan itu ibadah, karena syariat mengajarkan begitu, nggak boleh melakukan perusakan, bumi ini nggak boleh dirusak. Sekarang dijaga, ibadah menjaganya. Nah sekarang itu dilupakan karena terbuai oleh pragmatisme, gitu, cuan, gitu Pak, gitu. Ini untung, udah soal lingkungan belakangan, bisa begitu Pak. Jadi sekarang ini rezim ini begitu gencarnya menanamkan pragmatisme, itu masalahnya Pak. Jadi bisa berubah, itu mengenai penyikapan. Tulisan yang menarik dari Pak Rizal ini terkait IKN adalah bagaimana ketika rakyat itu hari ini sedang pekerjaannya sulit, banyak yang di PHK, kemudian sebagian rakyat berperut melilit, harga bahan pokok melejit, bahan bakar naik, petani menjerit, pajak diburu, tanah digusur, kesenjangan yang tajam. Nah, bagaimana cara bangkitnya Pak Rizal? Iya, saya kira itu menjadi bukan hanya tantangan, gitu kan, tapi bagian dari harus kita selesaikan, gitu Pak. Penyelesaiannya mengenai perlunya konsolidasi, gitu kan. Bagaimana satu kemungkaran bisa kita ubah. Ini mungkar Pak, itu IKN itu dulu dalam konteks keagamaan itu mungkar. Mungkar harus diubah dengan kekuatan, dengan lisan, tulisan, dengan doa, gitu kan, atau dengan konsolidasi lah. Nah, berarti yang disebut bangkit itu bagaimana itu menjadikan enemy, jadikan musuh, gitu Pak, untuk bisa kita atasi, gitu kan. Harus kita upayakan supaya kemungkaran itu berubah. Berarti harus konsolidasi. Nah, konsolidasi ini adalah momentum untuk membangkitkan Pak, itu yang asalnya mungkin nggak peduli, bisa bodoh, tapi sekarang lihat loh, tuh, gitu kan, lihat uang negara dihambur-hamburkan, gitu Pak. Tadi soal keberangkatan, soal peserta upacaranya, atau juga pastilah tuh nggak, walaupun hibrid gitu kan, Jakarta dan IKN, yang di IKN-nya perlu ada, karena apa? Ada ucapan dari Kasat Pres, Heru Budi Hartono, yang itu yang merangkap gubernur Jakarta itu ya? Iya, apa dia bukan? Iya, kalau nggak salah memang merangkap Kasat Pres. Heru Budi Kasat Pres kan? Heru Budi Hartono itu, nah Kasat Pres. Yang jelas dia katakan bahwa nanti di KN itu tanggal 17 Agustus besok
itu akan istimewa. Karena ini adalah terakhir katanya Pak gitu Jokowi kan gitu dalam fase jabatannya. Jadi harus istimewa. Nah, istimewanya ini berarti kan akan besar-besaran. Maka di situ dia akan tampilkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Kata dia lebih istimewa daripada perhelatan sebelumnya. Bayangkan Pak. Padahal yang sebelumnya aja udah mewah begitu. Mewah. Sekarang lebih istimewa, berarti akan ada tampilan kemewahan di sana gitu, dan pemborosan gitu kan, uang negara yang dipakai itu bukan uang kantong pribadi. Jadi itulah momentum menurut saya untuk bukan hanya mengkritisi, tapi juga menyatakan sikap, termasuk umat ini harusnya konteks bangkitnya itu batalkan IKN, itu Pak, harus punya sikap yang tegas, gitu kan, kembalikan dulu gitu ya kan, sebelum ada pikiran-pikiran lain, ibu kota itu Jakarta, gitu kan, kita kembali ke Jakarta, gitu kan. Dan ditambah dengan semakin telanjangnya upaya-upaya melanggengkan politik dinasti, Pak. Kita lihat Mahkamah Kakak sudah meloloskan Kakak Gibran, kemudian Mahkamah Adik sudah meloloskan Kaesang. Kita dengar juga tadi pagi 2 orang keluarga Jokowi mendapatkan posisi strategis di Pertamina. Salah satunya menjadi komisaris utama menggantikan Basuki Cahayapurnama BTP. Nah, ini kan ditambah dengan ditulisan Pak Rizal di sini juga. Tanggal 14 menjelang ini ada launching buku Gibran the Next President. Ini kan luar biasa jumawanya. Ini seolah-olah dia saya sih speechless ini. Gimana Pak Rizal? Ya Pak, memang begitu. Jadi aneh gitu kan, nekat gitu kan. Tapi juga sebetulnya gambaran kepanikan Pak. Oh gitu. Ya takut mungkin kalau tidak ada proteksi yang berkaitan juga peran orang sedarahnya, orang dekat. Jadi dia menempatkan orang-orang itu sebagai cengkraman. Jadi dia punya ganda misi gitu Pak. Itu satu sisi memang ingin menyambungkan terus kekuasaan, sisi lain memproteksi kekuasaan ketika dia harus turun. Gitu. Itu dari situ. Cuman ya itu keterlaluan Pak, kurang ajar kalau menurut saya Pak. Bikin buku gitu ya, kacau, the next president, padahal dilantik juga belum, wapresnya belum dilantik, udah next president katanya. Ya bahaya sekali gitu kan, kita tahu kualitas, satu kualitas, 2 juga proses menjadi wapresnya sendiri berantakan, cacat etika, cacat moral, cacat hukum. Itu kalau ditarik mundur jadi wali kota Solo juga itu tanda tanya besar tuh, lawannya bohongan itu. Masa tukang jahit ya. Jadi sama gitu ya, mungkin rekayasa. Iya rekayasa. Jadi, bagaimana seorang produk rekayasa dalam politik kemudian digadang-gadang jadi presiden Republik Indonesia ke depan, the next president gitu ya. Belum lagi tadi soal cucunya ya, anaknya si Janetes. Ya udah dipublikasikan itu di sampul buku. Jadi ini rusak Pak. Jadi kalau menurut saya inilah momentum untuk kebangkitan dan konsolidasi masyarakat, rakyat, umat. Gitu, dan seluruh elemen-elemen perjuangan yang berspirit perubahan Pak. Ini harus dirubah kondisi ini Pak. Sudah rusak negara ini gitu kan oleh Jokowi 10 tahun berantakan Pak. Dan di ujungnya ini gitu tadi all out IKN. Oke. Baik Pak Rizal, ini bagian terakhir barangkali menarik. Ini ada penjelasan Pak Rizal tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi baik di revolusi Prancis maupun revolusi Rusia. Jadi saya kira menarik untuk pendidikan politik buat kita semua. Iya Pak. Jadi itu kan berbasis keluarga itu. Ya jelas di Prancis itu kan keluarga Louis XVI. Louis XVI. Kan, suami istri yang dominan. Itu Pak, Maria Antoinette sama Louis XVI. Itu kan itu hidupnya mewah, rakyatnya miskin.
rakyatnya lagi susah Pak. Iya, Gitu. iya. Makanya pemberontakan emak-emak Oh. karena urusan dapur Pak. Mama yang turun. Emak-emak yang turun itu, mereka yang bergerak dari Paris ke Versailles, Oh. gitu kan? Karena istana Versailles di situ sembunyinya si Louis. Ya. Datengin, dibawa Pak, digiring kembali ke istananya di Paris. Setelah di Paris mau kabur ke Austria, tapi nggak bisa, Iya, gitu iya, kan? iya. Dicegat di jalan, pulang lagi, akhirnya dihukum guillotine, gitu. Kena kapak gitu, guillotine iya. lah, penggal kepalanya Louis XVI dan istrinya Maria Antoinette yang disebut Madame de Vichy. Jadi tukang memboroskan uang. Oh, Gitu, Pak. Madame Defisit. Madame de Vichy. Oke. Gelarnya itu. Iya, 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 Jadi iya. si perempuan ini tukang memboroskan uang gitu, yang si raja ya ikut gitu Iya, kan, iya, karena iya. itu urusan di rumah tangga dia. Tapi keluarga kerajaan ini, keluarga istana ini hidupnya mewah, uangnya banyak, sementara rakyat susah Pak. Itu maksud saya, gambarannya tidak jauh beda Ya. dengan kita. Satu. Yang kedua soal Tsar Pak, Tsar. Tsar Nikolai II, Rusia. Rusia itu ada revolusi Rusia kan gitu, Bolshevik, Lenin gitu kan. Kemudian jatuh kekaisaran atau Tsar gitu. Lalu di rumah tahanan gitu kan. Hidupnya mewah sama dengan yang di Prancis. senjang itu dengan rakyatnya. Makanya revolusi Bolshevik itu revolusi kaum proletar gitu kan, terhadap perilaku kaum bangsawan yang disponsori istana lagi Pak. Gitu, istana itu kerjanya gitu, Ya, ya, ya. memboroskan uang gitu kan. Uangnya pajak juga dari rakyat juga ditariknya gitu Pajak, Pak. ya, rakyat apa Gitu, pajak dari rakyat yang miskin, Rakyat miskin untuk kehidupan segelintir elit. Pemborosan oleh segelintir elit Iya, itu iya. Pak, oligarki lah kalau sekarang Iya, ya, iya, Pak, ya, iya. gitu. Istana tuh. Nah, itu ditipu akhirnya keluarga keluarga Romanov itu ya, Tsar II itu. Iya. Katanya kita mau pindah nih sekarang. Gitu kan. Nah, itu sebelum pindah kita akan foto-foto dulu. Gitu. Ayo ke ruangan, dibawa Iya, ke iya. ruangan bawah tanah. Foto-foto katanya, foto keluarga, Foto keluarga. supaya nanti dipublikasikan semua dalam keadaan sehat, Iya, iya, cerah gitu iya, kan. iya. Di foto-foto, setelah selesai foto masuk regu tembak, Oh. Pak. Ditembak semua, itu dibantai. Itu ketika mereka memang sudah muak dengan perilaku keluarga istana Pak. Iya, iya, iya. Gitu maksud saya adalah jangan sampai gitu kalau rakyat sudah marah. Tentu kita tidak berharap ya Kita tidak keluarga Pak berharap. Jokowi jadi seperti Tidak itu ya. berharap, tapi jangan mancing-mancing Nah, dong. itu dia. Gitu, jangan nggak peduli gitu kan. Jangan masa bodoh dengan penderitaan rakyat ini Pak. Rakyat ini udah menderita kok, sekarang susah kerja. Iya, Gitu betul. Pak, harga mahal segala macam yang Iya, kita iya, sebutkan itu Pak. Ini harusnya peduli dia. Nanti kita lihat tanggal 17 Agustus mau menghamburkan uang atau enggak. Gitu Pak. Mau hidup mewah, kemewahan dipertunjukkan enggak? Kalau iya, ya sudah menurut saya bangkit dan berontak rakyat Pak. Oke. Gitu. Dan itu ada aturannya Pak. Iya, sesuai. Ketetapan Konstitusi. MPR 6 tahun 2001 Kang Epul, soal etika kehidupan berbangsa Ya. menyebut kalau pejabat sudah tidak dipercaya oleh rakyat gitu kan, tidak mampu lagi mengelola negara, maka dia harus mundur. Nah, gerakan pemberontakan itu untuk memundurkan karena memang dia sudah tidak dipercaya. Oke. Jadi itu indikasi dari ketidakpercayaan. Gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya begitu. Luar biasa. Baik. Mudah-mudahan seiring dengan tadi bebas murninya IBHRS, ini upaya-upaya untuk mengembalikan marwah bangsa, martabat bangsa ini menjadi lebih cepat lah gitu ya, Iya, Pak. dan diberkahi Amin, Allah. setuju. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal. Sama-sama, Kang Epul. Seru sekali diskusi sore kita hari ini. Mudah-mudahan bisa disambung besok lusa dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Insyaallah, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.